Karena gue percaya tidak ada orang yang bisa menyakiti gue kalau bukan gue yang permit. Ketika kamu melakukan sesuatu, jangan lupain itu kamu laki-laki apa perempuan. Tinggal lu tanya diri lu sendiri, lu bisa nggak accomplish itu kerjaan? Itu aja sih. Oke. Terus mama jadi apa? Germo kapal. Germo itu apa? PIM. Oke, ambil aja gitu. Jadi hal yang perlu diperlakukan ya perlawanan rakyat. Sebenarnya ini kan kemiskinan yang dibikin secara terstruktur, jadi perempuan juga nggak punya daya. Hai, selamat datang di Ballet Talks. Di sini kita akan bicara banyak hal yang berbagi tentang rasa, pikiran, dan semua yang ada di sekitar kita. Saya Chandra Widanarko dan kali ini akan bicara dengan Seroja Hafiz Oni. Seneng banget, akhirnya berhasil. Ini udah cita-cita gue sebenarnya udah lama nih, kapan nih ngubungin Oni. Anak-anak dia udah pernah bilang, ayo dong Oni. Karena gini, gue sangat tertarik sama IG lo sebenarnya. Karena Kenapa harus IG? Kayak lo gak pernah ngobrol sama gue aja? Iya. Selain itu, Iya. Itu karena gini, kan yang banyak orang lihat di IG itu kan sebetulnya tempat orang berbagi ya, orang menceritakan semua yang dia pikir penting. Nah, pertanyaannya dan perjalanan hidup lo nih, kan lo dari Bandung gitu kan, dengan segala banyak cerita lah di sana, sampai akhirnya ketemu Ridho dan menikah. Kenapa berani menikah? Gue lahir di Lamongan, dan satu kota yang it's a bit quiet city gitu loh, nggak jauh dari Surabaya, like 30 menit lah dari Surabaya gitu. Nggak tahu kenapa dari kecil tuh gue nggak suka hidup yang stagnan. Jadi teman-teman gue banyak yang di Surabaya, anak-anak Surabaya pada saat itu. Akhirnya gue memutuskan tinggal di Surabaya ketika kuliah gitu. Karena pada saat umur 17 tahun itu gue udah berpikir, begitu lulus SMA gue harus keluar rumah. Udah, gue kuliah di Surabaya. Kuliah di Surabaya, ternyata beda sama main ke Surabaya. Bandelnya mentok. Oke. Ya, terus habis itu gue bilang, kayaknya gue harus keluar dari Surabaya. Pasti ada hal yang menarik di luar sini. Segampang gue kayak cap-cip-cup aja gitu. Bandung oke nih kayaknya, nggak terlalu dekat dari, nggak terlalu jauh dari Jakarta. Tapi kotanya oke gitu kan. Seimpulsif itu, setahun gue kuliah di Surabaya, nggak ada apa-apa, nilai bagus dan lain sebagainya, gue pindah. Jadi ya gue pindah ke Bandung. Ya disitulah gue ketemu Ridho. Dan sebenarnya hal itu tidak membereskan juga. Datang pertama, ternyata kotanya hore, bandel lagi. Gitu kan. Sebenarnya lo mau menghindari bandel sebenarnya dari Surabaya untuk gue udah mentok nih bandelnya nih. Iya. Gue pindah kota deh kali bisa mereduce bandel atau gitu. Iya, tapi ternyata Bandung lebih hardcore. Jadi hardcore-nya tuh di saat tahun 95 itu kan ya seperti biasa gue anak yang nggak bisa diem, jadi ya akhirnya ketemu beberapa circle pergaulan gitu ya, kantong Bandung tuh gue sukanya tuh kantong-kantong pergaulan. Jadi bukan pada saat itu ya, mostly anak 90-an kantong pergaulan. Jadi kita bukan nongkrong di klub dan lain sebagainya gitu, enggak. Jadi kita nongkrong di rumah siapa dulu, baru kita berangkat ke klub. Sebenarnya itu sih kan kayak identik sama kota yang bukan kota besar sekali ya. Jadi kayak misalnya, lo anak mana lo? Misalnya anak Darmo gitu, kalau misalnya Surabaya, anak mana Ketintang. Jadi sebenarnya itu ada kantong-kantong pergaulan. Nggak berbeda dengan Bandung gitu. Tapi akhirnya itu juga yang bikin Bandung juga. Dan di Bandung itu kan kayak gue beli kebebasan gitu kan, kemandirian apapun itulah ya kita nyebutnya itu. Nah di situ baru gue ngerasa this is not worth it ketika gue ngelihat ada beberapa temen gue udah mulai berguguran satu-satu gitu ya. Ya mungkin sebenarnya bukan kota Bandung aja gitu, tapi begitu ngelihat bahwa mereka meninggal karena waktu itu mostly putau ya. Gitu. Terus habis itu tahun 97-98 justru gue bilang
ini nggak worth it deh. Kayak misalnya gue harus ngelihat orang kayak gini, and start from me now gitu loh. Meskipun gue juga bukan pemakai putau ya. Jadi akhirnya gue berhenti di situ. Di saat temen-temen gue yang lain pada heboh gitu kan, gue nggak sendiri. Itu gue, maksudnya gue nggak even I didn't took the Inex dan lain sebagainya. Itu gue kayak udah stop gitu. Itu kayak gue ngerasa bangga sama diri gue sendiri. Tapi gue diem-diem, gue nggak bilang bahwa gue udahan. Cuman kalau misalnya pas gitu kayaknya gue nggak gitu loh. Sampai akhirnya gue bisa melakukan hal-hal yang menurut gue menyenangkan karena ya itu tadi gue bisa ambil keputusan apapun, like anything ya itu sendiri. Gue sempat masuk Padiangan, pokoknya pekerjaan random itu gue bikin. Jadi Padiangan itu pada saat itu tuh kabaret show gitu loh. Gue nganter temen gue casting, dia pengen gitu kan, pengen masuk Padiangan gitu dengan diiming-imingin mie ayam. Lu anterin gue, ntar pulang gue traktir mie ayam. Oke, gue gitu. Terus habis itu udah gue nunggu di depan, terus habis itu ya udah seperti bisa klasik. Cobain aja gitu. Enggak gitu, gue nganter aja gitu. Enggak apa-apa gitu. Terus habis itu ya udah dibalik lagi. Waktu itu gue inget Ari Marifat yang lu tau nggak yang jadi peri Padiangan yang nah itu dia. Terus habis itu cobain aja. Ada yang namanya AC juga, dia writernya gitu. Terus habis itu pada saat itu, akhirnya gue tahu itu writernya gitu. Terus pas gue cobain ternyata oke gitu kan. Tapi gue masih enggak nih sebagai anak kos. Pas dikasih tahu, iya nanti kalau misalnya ini itu duitnya segini, gue ikut. Gue bilang gitu. Ya akhirnya jadilah ada waktu itu variety show di RCTI, it's like 10 episode gitu kan ya. Ya udah gue jalanin 10 episode. Bosen, cabut gitu kan, gue kayak gitu. Terus habis itu gue melakukan pekerjaan yang lain juga, kayak misalnya gue pernah jadi, lu tahu cewek sulap yang dampingin pesulap, Mr. Robin. Iya. Pernah gue. Oh iya? Pernah jadi cewek topi kelinci gitu. Gue serius? Gitu. Iya, segitu. Jadi kayak yang ditelepon gitu. Lo ngapain? Ntar malam. Enggak ngapa-ngapain. Ada nih gini. Terus habis itu kayak gimana kostumnya? Kostumnya masih oke menurut gue gitu kan ya. Ya udah, pergi gue. Jadi asisten Mr. Robin. Oh iya. Tapi gini, jadi dari Surabaya ke Bandung itu nerusin kuliah atau nerusin kuliah? Nerusin kuliah di Bandung berarti. Iya, Iya sampai kelar. Terus habis itu salah satu pekerjaannya adalah jadi produksi event-event musik gitu. Sampai akhirnya ketemu Rido itu gitu loh. Nah, ya sebenarnya seimpulsif itu hidup gue. Terus pada saat Rido ngajak kawin, kenapa mau? Artinya apakah karena lo memang model orang yang ini gue udah cukup nih, gue akan masuk ke petualangan berikutnya gitu? Apakah karena itu? Mungkin, tapi ada hal yang menurut gue, jadi pas kenal pertama kan ya udah biasa aja gitu. Tapi pas ketika dia bilang dia nggak mau pacaran, dia mau kawin, ya dia kasih proposal yang bagus buat gue gitu loh. Menurut gue ya ketika dia bilang ya udah gitu loh. Gue bilang ya maksudnya kan kalau artis itu kan ada rider sama kontra rider. Iya. Gue bilang kalau gue aja nggak bisa ngurusin diri gue sendiri, gue tuh masih semau gue aja gitu loh. Apapun yang menurut gue menyenangkan akan gue bikin gitu. Apalagi gue ngurus anak orang, gue bilang gitu. Karena so far I know gitu, perempuan itu ya ngurus laki-laki. Iya. Gitu. Nah kalau gue tidak bisa menjanjikan itu, ngapain gue masuk ke institusi itu gitu. Terus habis itu gue juga bilang gitu, gue nggak begitu percaya institusi perkawinan sih, gue bilang gitu. Terus ya dia bilang, gimana kalau gue balik gini, lu nggak usah ngurusin gue yang ngurusin lu, kita belajar bareng. Kalau lu nggak percaya institusi perkawinan, gimana kalau lu coba aja? Kenapa kalau misalnya ternyata berhasil ya berhasil,
if it doesn't work, then be it, gitu. Oke, ya udah nggak segampang itu. Tapi itu menarik ya, maksudnya bagaimana dia sebenarnya kenal lo ya, padahal baru kan belum lama kenal kan, padahal itu sebetulnya banget, banget. Dan itu juga yang kayak gue pikir akhirnya pas gue mikir lagi ya gitu, gue pernah in relationship is like 7 years gitu kan. Terus habis itu ada orang baru datang gitu kan kayak Rido gitu, terus habis itu dia bilang dengan proposalnya itu gitu, terus dia bilang dia mau bikin komitmen sama gue gitu kan, berarti there's something good on me yang gue sendiri nggak tahu gitu. Ya menurut gue kan kayak gitu dan dia tidak kasih burden apapun, kayak lebih ke kayak kita compromise-nya itu asal kita tumbuh bareng sih gue nggak apa-apa. Gue bilang gitu, kayak kita gue punya hal yang gue percaya itu, gue nggak percaya kita menyamakan perbedaan gitu, nggak gitu. Gue pada saat itu bilang gitu ke dia, dan gue bilang kalau ternyata di tengah jalan kita tumbuh, dan kita akan pasti tumbuh lah ya, tapi tidak sama tujuannya, jangan gak enak buat ngomong gitu loh. Kita berusaha kompromis, kalau emang nggak usah dipaksain gitu, karena memang menurut gue itu hidup itu cuman sekali gitu loh. Kalau misalnya lu atau guanya tersiksa, kenapa harus tetap bareng gitu, karena gue juga ada pengalaman, gue dibesarkan dari enggak sih sebenarnya gue bilang gitu sih enggak juga ya, tapi bokap nyokap gue pisah itu di saat gue justru baru kuliah. Jadi kan that's anything could be happen gitu loh kalau dalam satu relationship gitu, even though lu udah 20 tahun or ya whatever gitu loh. Mungkin kalau bisa dibilang jatuhnya itu gue jadi sangat realistis, karena gue percaya tidak ada orang yang bisa menyakiti gue kalau bukan gue yang permit. Ya, gue diri gue sendiri. Jadi gue membentengi hal itu dengan pemikiran-pemikiran yang masuk akal gitu. Oke. Jadi dan kemudian dengan segala background itu, lo jalanin pernikahan. Dan menurut lo, menikah itu apa sih? Apa yang terjadi? Hal penting apa yang lo dapat insight-nya dari pernikahan? Pernikahan itu kayak hal yang you have to someone to talking about anything. Jadi your good times, your shit, your whatever gitu loh. Dan gue percaya lu kalau misalnya lu menikah itu lu pasti punya impian yang kayak lu punya mimpi. Lu pasti pengen jadi tim ses. Kalau gue. Kalau gue gitu. Jadi gue pengen sesuatu yang bikin dia bahagia. Ternyata itu ujungnya itu gitu loh. Terus dari gue yang sangat realistis, ketika gue lihat dia happy gitu dengan effort yang gue bikin, itu kayak gue bangga sama diri gue sendiri gitu loh. Gitu sih. Apa mimpi yang itu ketika lo menjadi the number one cheerleaders lah ya, buat Rido gitu, karena gue bantuin lo mau ngejar mimpi apa, oke sini gue bantuin kayak gitu. Iya, itu subkon ternyata. Oke. Nah itu kan vice versa. Iya, betul. Ketika lo punya mimpi juga kan, Rido akan menjadi number one supporter lo kan. Iya. But I tell you one thing gitu, gue orang yang ternyata pas gue sadari itu gue tidak suka menceritakan mimpi gue. Oh really? Why? Gue nggak suka orang lain tahu mimpi gue. Jadi gue berusaha
kayak apa ya, sebenarnya nggak perlu sih ya gue buktiin ke siapa gitu, tapi lebih ke kayak diri gue sendiri gitu. Kayak misalnya ternyata kalau misalnya gue tarik lagi dari pertanyaan lu itu, 20 tahun lebih gue happy jadi apa ini tim sesnya Rido, name it. Rido bilang apa, dia pengen bikin promotor gitu kan ya, event musik dan lain sebagainya. Gue support sampai ada Listomania, right? Terus abis itu kayak dia pengen album solo gitu. Kalau dia ikut pace gue yang gue mau, berat. Karena gue akan mikirnya, oh ini gue nanti segini, timelinenya segini. Nggak bisa, dia punya slang. Dan energi dia habis di situ. Akhirnya album itu kalau nggak salah 9 tahun. Tapi gue selalu bilang sama dia, itu akan keluar kalau itu akan keluar dan itu pasti jadi yang terbaik. Gue bilang itu. This is good in term of your good side-nya lo gitu. Ya nggak tahu gimana dia dapat AMI dari situ ya, album tunggalnya itu gitu. Dan gue baru pas lo tanya ini, gue juga baru mikir gitu loh, kayak iya, jadi sebenarnya gue ada mimpi tapi gue lupa. Karena gue terlalu excited dengan mimpi-mimpinya Rido. Okay. Gue pengen ini kayak misalnya dia suka masak. Jadilah sih Doki-Doki ini. Sebelumnya kan kami nari. Ini kan dengan partner yang sama gitu. Tapi gue happy gitu loh. Karena apa? Karena gue pikir dia orang yang the most sincerely man yang pernah gue temuin, the greatest dad yang pernah gue lihat cara dia membesarkan anak-anak. Jadi kayak that I couldn't ask for more. Jadi ya itu gue jadi tim sesnya dia, meskipun gue juga menikmati dari apa yang dia pengen, mimpi-mimpinya dia gitu loh. Jadi secara materi dan lain sebagainya, iya of course gitu. Gue juga part of that business gitu kan. Jadi ya gue juga ambil dari situ gitu loh. Dan well ya, ternyata ya mimpi-mimpinya dia, tapi gue berusaha sharping aja gitu. Oh, Oke. But I'm happy with that. Ya, artinya yang gue tangkap adalah lo menjadikan mimpi Rido itu adalah mimpi lo juga gitu. Yang ingin mari kita wujudkan sama-sama gitu kan. Kira-kira gitu kan. Iya. Nah, apa karena itu ya? Karena gue impulsif ya. Begitu dia gue denger dia ngomong nih. Oh oke. Berarti kayak gitu. Mungkin. Lo penggemar project sih. Iya, bisa lo jenengin suatu ya, wah ada ini, gini deh, kelar, yeay, udah, apalagi gitu kan? Iya, untuk itu ya benar. Jadi mungkin itu juga yang membuat dalam pernikahan, lo selalu ada adrenalinnya karena selalu ada hal baru yang mau dikejar lagi nih, kira-kira gitu gak? Iya, I'm fucking adrenalin junkie. Ya, karena kalau enggak, bosen gitu kan. Apakah adrenalin itu pula yang membuat anak lo 4? Cerita, waduh, jangan cerita lagi. Enggak sih. Pada saat itu tuh seperti yang gue bilang gitu, gue impulsif dan gue nggak punya map, nggak punya blueprint keluarga tuh seperti apa. Gue just happy go lucky gitu aja gitu kan ya. Terus habis awalnya itu 2 anak cowok, asik dong, 2 anak cowok, gue dapet 2 anak cowok gitu. Terus habis itu anak gue 9 bulan, seperti biasa kan kalau kita cewek pap smear lah ya gitu ya. Pas gue lagi pap smear, dokter gue kan sama nih dari dokter gue sebelum maksudnya ketika gue memutuskan ketika gue tahu gue hamil gitu kan, sampai gue melahirkan 2 anak ini sama dokternya, dokter Bram. Halo Pak De Bram. Nah terus habis gitu pas lagi pap smear, Rido di ruang tunggu situ dong, di tempat kursi konsultasi gitu, udah ditutup tirai gitu. Dia bilang, dok mungkin nggak ya kalau misalnya punya anak perempuan, bisa sesimpel gue asamin sih ini bla bla bla. Terus habis itu between 6 hours lo coba kumpul aja gitu.
Terus habis itu gue bilang, iya boleh juga ya, jadi udah jadi anak ketiga cewek. Terus habis itu anak keempat kebobolan. Ya bisa dibilang nggak well plan gitu loh. Kita nggak punya plan sih untuk punya anak 4. Tapi ya empat anyway ya. Iya, sampai ada yang pernah ketinggalan di hotel. Oh my god, iya. itu Astaga, kocak lucu banget asli. sih. Selain pulang manggung anak gue masih bayi, terus habis itu ayo kita pulang, pas ngitung, hah, oh iya ketinggalan 1. Anak gue masih bayi, berapa, 3 bulan, 2 bulan. Oh my god. Nah, ini kan setelah anak 4 udah sekolah dan udah ada yang kuliah dan segala macam ya. Si Stella jadi kuliah ya? Gila ya, cepet banget sih. Ya kita tua. Matang. Ya matang. Nah, jadi dari 4 anak itu sebetulnya menurut lo nilai-nilai penting apa yang selalu lo tanemin ke anak-anak bahwa lo harus punya itu, lo akan survive dalam hidup lo deh? Be kind, don't be an asshole, mandiri, dan bisa kontribusi sama sebisa mungkin ada kontribusi buat orang-orang sekelilingmu dan jangan serakah. Udah, itu doang. Itu berarti itu adalah nilai-nilai penting yang harus lo punya sebagai manusia. Iya. Maka lo akan survive dan lo bisa nolong banyak orang kira-kira gitu. Iya, cuman 4 poin itu aja sih kalau menurut gua. Untuk Stella, untuk anak perempuan, ada nilai tambahan yang ingin lo berikan nggak ke dia? Gue memperlakukan anak gue laki-laki perempuan sama aja sih sebenarnya gitu, karena ketika gue ngobrol, gue selalu berpikir bahwa mereka manusia. Jadi kita sama-sama manusia nih. We sit on the same table, kita ngobrol bareng gitu kan. Ada di titik yang pada saat itu tuh Stella, ya mungkin balik lagi ya, anak kecil itu kan ada manipulatifnya, ada halu-halunya lucu gitu kan. Terus habis itu, dan mungkin tanpa Rido sadar dia juga kayak nge-treat Stella itu a bit different gitu loh, buat lucu-lucuan anak cewek satu-satunya gitu. Terus habis itu one day dia datang ke gue, Stella, karena anak kita ini semua 4-4-nya pakai Gojek. Ketika lu udah kelas 6 SD, gue lepas pakai Gojek. Jadi pakai online gitu kan. Karena jarak rumah kita nggak jauh dari sekolah. Terus habis itu aplikasi pada saat itu kan memang kalau masih dari account gue kan gue bisa pantau tuh dia di mananya. Stella datang ke gue. Ma, how could you do that to me? Apa? Gue bilang gitu. Aku harus naik Gojek. Kenapa enggak? Aku bilang gitu. I'm your only one daughter. Dia bilang gitu. Oh iya, benar aku bilang gitu. Dan jadi gini, aku bilang gitu. Aku perlakukan kamu sama karena nanti di dunia luar itu, ketika kamu udah dewasa, itu jauh lebih kejam daripada aku memperlakukan kamu. Kita mulai dari titik ini ya. Jadi kamu ingat, nanti ketika kamu kerja, ada orang yang coba mendowngrade kamu karena kamu perempuan. Ya gue cerita, ya ada pekerjaan yang berpikir bahwa perempuan itu gajinya bisa lebih rendah dengan konsekuensi kerja yang sama. Karena kamu perempuan, kamu bukan tulang punggung keluarga gitu. Nanti kamu bilang, kamu sekolah bayarnya sama. Aku kasih makan kamu sama. Dan bilang juga, kamu naik Gojek sama kayak kakak-kakak kamu. Jadi jangan coba nawar kalau misalnya untuk pekerjaan karena kamu diperlakukan sama. Nah kalau misalnya kamu sendiri juga in return, kamu juga harus dikasih usaha yang sama. Jangan berpikir karena kamu perempuan terus habis itu kamu banyak minta dispensasi. Jadi kamu bilang gitu loh, kalau misalnya di pekerjaan ini coba kita perlakukan sama. Jadi karena menurut gue tuh apapun itu tuh mindset itu dari rumah. Iya. Dari rumah gitu loh. Kalau gue nggak bisa nyalain kalau ternyata anak gue nanti melakukan hal yang beda gitu kan. Karena mungkin dia punya absorpsi lain.
yang di luar sana, karena ya people change, people grow gitu kan. Tapi hal dasar itu harus yang kita mulai dari rumah sendiri gitu. Dan gue bilang ke anak gue Stella itu, ketika kamu melakukan sesuatu, jangan lupain itu kamu laki-laki apa perempuan. Tinggal lu tanya diri lu sendiri, lu bisa nggak accomplish itu kerjaan? Itu aja sih. Oke, berarti artinya gitu. Ini bukan masalah perempuan atau laki-laki, tapi ketika dia buat si anak perempuan, dia harus diberi kesadaran bahwa di dunia luar sana kelak ya kompetisi aja gitu. Yeah. Lo harus bisa survive anyway gitu. Ya jangan cengeng aja. Ya. Gue seneng tuh kalau liatin Instagram lo tuh kan, lo banyak berbagi, yang gue tangkap adalah lo banyak membagi nilai sebenarnya. Lo punya on purpose nggak apa hal khusus yang ingin sebenarnya emang gue kepengen semua orang tahu soal ini yang berhubungan dengan nilai atau apapun. Pada masanya gue tuh suka banget nulis sesuatu yang jadi pemikiran gue, kegelisahan gue dan lain sebagainya gitu kan ya. Di satu saat lagi gue mikir, capek nih ngebacot mulu perasaan. Banyak kok orang yang lebih jago daripada gue gitu kan. Ya udah, terus gue berhenti nulis. Gue merasa bahwa jangan gengsi untuk putar balik kalau ternyata apa yang lu pikirin itu salah. Dan akhirnya beberapa saat itu gue berpikir, gue jangan nulis dulu deh, gue harus yakin dulu nih apa yang gue pikirin. Padahal meskipun pada saat itu ternyata pas gue tulis, anjing gue salah nih nulis kayak gini gitu kan. Cuman karena hal kayak gitu tuh ada beberapa hal yang apa ya, impactnya kadang lu nggak tahu gitu loh. Gue tuh jarang banget buka DM, kecuali kalau DM yang dari teman-teman sendiri ya. Kalau itu kan ada yang primary bla 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 yang feature itu kan. Jadi ada yang waktu itu yang general itu pas gue buka udah dari 2 tahun lalu apa gimana gitu, pas gue buka gitu. Jadi ada panjang tuh beberapa kali dia nulis tapi nggak gue jawab juga gitu kan, karena gue juga nggak buka gitu. Dia mengalami KDRT, dia nggak bisa ninggalin suaminya karena memang dia tidak punya pekerjaan. Intinya dia ya as a ibu rumah tangga aja gitu kan. Terus habis gitu, dan dia punya anak gitu. Terus nggak lama, sekitar 8 bulan kemudian gitu, dia bilang ya dia udah mulai, jadi dia kayak update sendiri aja meskipun nggak gua jawab tuh, kayak dia ngomong aja sendiri gitu. Gue udah pinjam duit nih sama orang gini-gini, kayaknya gue mau cabut jadi TKI gitu, TKW gitu. Terus pas gue baca lagi, Mbak saya sekarang udah di Taiwan apa Hong Kong gitu ya, kayak gitu udah jadi TKW bla 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 gitu. Terus pas gue baca, gue seneng gitu, bingung guenya, ini anaknya sama siapa? Jadinya kan ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Gue ngebacot aja gitu kan ya, nulis aja gitu. Mungkin kalau orang bilang, oh ya gue kasih enlightening, empower gitu kan. Tapi impactnya pas pada saat itu gue pikir, anaknya kemana ya? Sampai nanya aja gue nggak berani gitu loh. Karena ada meskipun si cowok ini juga, si suaminya lah ya, itu kan jahat gitu, tapi ada anak kecil lagi gitu loh. Ini nasibnya gimana sama siapa yang kayak gitu loh, kayak gitu. Jadi ya mungkin emang kita tuh nggak pernah tahu gitu loh, dari buah pikir kita, terus habis itu yang kita tulis gitu kan, kayak gitu. Terus impactnya apa? Belum lagi ada DM juga perempuan yang dituntut sama pasangannya untuk sama society kan pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab itu kan kayak bukan hal yang aneh gitu kan. Terus habis itu dia bilang, saya udah nggak pakai jilbab lagi karena ternyata memang itu bukan panggilan hati saya bla 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 gini. Padahal gue nggak pengen unboxing anak orang gitu loh. Gue cuma baju itu kan sesuatu yang memang lu harus nyaman dan lu harus lu nggak keganggu dengan pakainya apapun baju yang lu pilih gitu kan, apapun gitu. Tapi ketika ngomong kayak gitu dan impactnya seperti itu, nggak tahu. Ya artinya, jadi sebetulnya kan yang lo
dalam tulisan-tulisan itu kalau dari cerita soal DM dan segala macam, itu kan apa yang lo sampaikan itu kayak membuka katup-katup pikir yang baru kepikiran atau baru tersadarkan akan sesuatu, sehingga pada akhirnya dia mengambil keputusan yang barangkali geser ataupun tidak, tapi itu adalah sebuah keputusan akibat dari kesadaran baru dia karena terpantik tulisan lo lah, kira-kira gitu. Iya. Artinya kalau mau gue gegabah simpulkan, lo itu di postingan lo itu lo mau ingin mengganggu pikiran standar orang yang menurut lo nggak gitu kali mestinya gitu. Gitu apa enggak? Lebih ke kayak gini loh. Kalau istilah anak sekarang POV. Oh, oke. Ya, tiap orang kan punya POV yang berbeda-beda. Dan ketika lu punya platform sosial media, kan lu bebas ngomong apapun di situ, gitu kan? Nah, kegelisahan gue kadang ya kalau misalnya ya gue tuliskan di situ gitu kan ya. Tapi itu juga yang bikin gue jadi berpikir gitu loh, kayak iya, gue kasih enlightening orang, terus habis itu gue kasih POV yang berbeda gitu. Tapi gue balik lagi, apakah gue selfish nggak ya gitu loh dengan apa yang gue tulis gitu loh. Lebih ke kayak gitu sih, karena kan gue tidak mengalami sesuatu, atau begini, bukan gue tidak mengalami, mungkin gue lebih jejak, lebih dalam hal gue beruntung dengan akses yang gue punya, kayak gue bisa beli buku apa yang gue mau, gitu kan, gue bisa cari tontonan yang menurut gue enrichment gue. Terus habis itu gue punya kesempatan buat pergi ke tempat-tempat yang menurut gue bisa memperkaya spiritual gue gitu. Tapi follower gue atau siapapun yang baca kan enggak. Dan ketika gue membagikan itu gitu, kadang gue cuman kayak pengen berbagi aja gitu. Mungkin lu belum seberuntung gue gitu, tapi impact-nya. Kalau gue di kayak dihujat udah biasa lah ya kayak gitu. Tapi impact itu yang kadang menurut gue sometimes it's good for you gitu. Kayak gue seneng gitu, kayak Mbak sekarang gue daripada anak gue suruh misalnya kayak kerjain PR dan nilai bagus gitu, gue lebih banyak ngobrol sama dia gitu. It's good buat dia gitu kan, dalam artian lebih memanusiakan anaknya gitu kan. Setiap orang punya cara berpikir atau sudut pandang sendiri ketika melihat sesuatu dari medsos gitu. Karena kan itu kan begitu banyak sudut pandang kan. Orang pada saat baca medsos, orang punya latar belakang masing-masing yang begitu banyak, punya pengetahuan yang beragam gitu. Termasuk bagaimana melihat persoalan gitu. Jadi bisa aja ketika dia menyimpulkan sesuatu, lo bilang gini, aduh jangan gitu dong gitu kan, bisa juga gitu. Jadi kalau ngelihat dalam kondisi seperti ini, apalagi ngeliat netizen, paling banyak dong ya dapat komen dari netizen dong gitu. Menurut lo, hal apa sih yang paling krusial sekarang ini dari orang Indonesia? Merasa paling benar? Lo nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya gini, mereka tuh bukan mereka ya, gue juga warga negara Indonesia sayangnya. Kalau sekarang ini ngomong kayak gitu sayangnya. Jadi ketika lu merasa paling benar, lu asshole. Lu jadi orang yang akan susah diajak buat berbicara, dan lu menganggap remeh orang lain, dan lu ngerasa bahwa lu superior. Jadi memang di saat yang paling bagus itu ngajarin anak-anak itu adalah biasakan untuk menghargai pilihan orang lain. Itu. Jadi dan itu pun gue nggak dapet itu juga langsung sih.
Itu juga gue baru belajar itu ketika gue dibenturkan dengan banyak hal yang kayak misalnya ketika anak gue memilih sesuatu yang berbeda dari apa yang gue anggap ideal gitu kan ya. Itu juga gue belajar menghargai gitu loh, karena apa? Ini hidupnya dia, gitu. Itu satu gitu. Pemilu. Paling seru tuh. Ya kan? Seru tuh. Yang kayak gitu-gitu gitu. Terus habis itu kayak what? Ya udah gitu. Tapi hal-hal yang kayak begitu tuh akhirnya gue berpikir bahwa oh, tiap orang kalau punya nilai yang berbeda dari kita, ya udah aja gitu loh. Karena kalau orang Jawa kita biasa buat ngukur aja gitu. Ya udah gitu. Kalau misalnya gitu ukur aja biar kita ketemu di tengahnya kayak gimana. Kalau nggak bisa ngukur ya ngalih. Minggir aja gitu loh, daripada ngamuk. Ya kan? Oh iya. Jadi iya. ya udah gitu loh. Untuk ketika kita kalau ngerasa paling bener itu memang susah. Oke. Kalau kata gue sih. Jadi itu buat siapapun sih. Artinya itu kan yang menurut lo krusial terjadi sekarang ini. Ngelihat paling tidak ngelihat dari bagaimana orang berkomentar di media sosial ya. Ini mau media sosial, bahkan ketika kita bertemu sama temen atau siapapun, ketika lu udah ngerasa paling bener, udah deh, itu mending lu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Iya, daripada nanti lu ngerasa bahwa gitu kan. Ya kadang-kadang kan ada perdebatan yang nggak perlu juga untuk dijalani. Betul. Kan. Ya. Ya ngapa-ngapain. Iya, tiap orang kan punya background yang berbeda-beda. Terus habis itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Ketika di tengah jalan, meskipun kita temenan deket gitu kan ya, terus habis itu ternyata kepentingan yang berbeda, cara pandang yang berbeda, cara pikir yang berbeda, ya udah aja gitu loh. Ya dan nggak apa-apa juga gitu kan, beda asal lu jangan maksain bener lo ke gue gitu kan. Iya, gue sih berpikir gue tidak akan pernah kehilangan teman karena political view ya. Tapi gue kehilangan teman ketika dia udah menjadi asshole. Gitu Oke. Nah di sini dalam perjalanan kemudian kan lo sejak menikah dengan Rido, otomatis lo masuk dalam keluarga Sleng. Oh iya. Kan. Itu jadi gila, berapa tahun ya? Ya seumur pernikahan lo lah berarti. Dong. 25 berarti tahun ini. Mau masuk 25 tahun. Selama 25 tahun menjadi bagian dari keluarga itu. Nilai apa sih yang lo dapet yang menurut lo itu mengubah hidup lo lah, atau mengubah cara lo melihat dunia? Mengubah hidup sih enggak ya, tapi kalau poin nilai, iya. Keluarga Potlot itu yang berkesan buat gue itu Om Marno yang pertama. Om Marno itu orang yang pemikir, tapi sophisticated as well. Lu ngerti kan bentukan orang yang kalau lu duduk terus habis itu lu ngomong, dia ngedengerin lu. Untuk mendengarkan orang itu kan butuh intelijensi dan kesabaran yang tinggi. Orang kalau punya kesabaran tinggi pasti dia intelijensinya tinggi. Intelijensinya tinggi gitu loh. Itu Om Marno. Jadi kalau ketika gue cerita apa gini, oh iya waktu itu saya di bla 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 la 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 bla 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 gitu kayak. Dan ketika dia cerita satu bab hidupnya dia yang maksudnya karena ini kayak connecting sama apa yang gue ceritain, dia pernah tinggal di New York bla 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 dan lain sebagainya, itu nggak ada bunyi yang dia itu kayak dia tuh snobing gitu loh, dia flexing itu enggak gitu. Om Marno for the notes itu bapaknya Mas Mimin, dan dia memang technician buat kapal sampai akhir hayatnya beliau melakukan hal yang dia suka, laut, kapal kayak gitu. Jadi teman diskusi yang bagus meskipun jarak umurnya sangat jauh lah ya pasti sama gue gitu. Dan gue belajar dari Om Marno itu nggak judging. Kayak lu kebayang nggak sih ucuk orang baru gitu kan, nggak tahu siapa gitu kan ya, terus habis itu ya just because gue istrinya Rido gitu. Kalau Rido latihan terus habis itu karena gue belum punya teman siapa-siapa, gue duduk di bangku gitu, terus habis itu di meja makannya dia gitu. Terus kita ngomongin, kamu baca buku apa?
Dia nanya gitu. Itu juga karena gue lihat beliau suka baca gitu kan. Buku apa om? Gini. Oh ini gini. Terus habis itu kalau kamu baca buku apa? Jadi in return dia tuh bukan preaching. Jadi dia kayak mau tahu juga gitu loh. Oh ya buku ini gini. Iya saya belum tuh gini. Jadi dia justru kayak it's conversation is real gitu loh. Bukan, tapi itu yang gue belajar. Jadi ketika ada orang baru datang gitu kan, terus habis itu gue berusaha untuk ngewongke juga gitu, tanpa tahu backgroundnya dia seperti apa, berusaha ngobrol. Jadi berusaha memanusiakan manusia itu Om Marno tuh. Gue belajar dari beliau tuh itu. Thank you Om. Terus Bunda. Kalau Bunda tuh gue belajar bagaimana menyelesaikan satu masalah. Jadi kalau misalnya gue inget gitu, atau misalnya mungkin orang-orang lain inget gitu, Bunda kategori manajer sih bukan, jelas bukan. Backgroundnya ya. Tapi bagaimana dedikasi Bunda buat nyatuin anak-anak ini, which is mimpinya Mas Bim Bim kan memang dia pengen punya band dan nothing but band gitu kan. Emang suka banget ngeband kan, hidupnya buat itu gitu. Bagaimana dedikasi Bunda untuk menyatukan 5 orang ini kan tumbuh ya. Rido tuh dari umur berapa? 23 ya? 23 apa 24 gitu. Terus habis itu sampai Rido umur 52 tahun separuh itu hidup kan, ya. Iya, jadi secara psikologis dan lain sebagainya itu kan grow. Apalagi di awal umurannya yang segitu gitu kan. Itu kalau manajer biasa 3 tahun juga bubar. Itu band gitu loh. Atau enggak, udah deh lu cari label lain aja, udah lah lu cari manajer lain. Tapi Bunda dia tuh yang menyatukan 5 kepala itu buat jadi satu, tetap jadi satu gitu. Dan dia kayak moving ikut mereka. Lu kebayang nggak itu anak-anak itu kalau tour itu kan 3 bulan yang kayak gitu loh. Dan dia bisa adjust hidupnya di situ. Terus habis gitu satu hal pernah gue tanya, gue lupa conversationnya apa, tapi gue inget yang dia omongin. Kita nih perempuan itu bukan ditanya buat diskusi, tapi kita harus nyelesain masalah. Jadi apapun yang terjadi di dalam itu selesain. Jangan sampai orang lain ikut campur. Secara benang merah, perempuan sama ya ternyata ya, gitu loh. Kayak gue ya 20 tahunan lebih lah ya gitu kan sama Rido gitu. Suka aja gitu di subkon kita tuh ternyata suka nurture. Dan mungkin kalau Bunda memang skalanya besar ya. Bagaimana dia impact-nya maksudnya. Bagaimana anak-anak itu sembuh dengan segala antitesis yang Bunda bikin itu kan ya. Terus habis gitu bisa kayak gawangin slang sampai akhir hayatnya beliau. Buat gue sih, itu nggak main-main. Skill itu nggak main-main. Ya, dia tuh satu orang yang mungkin kalau misalnya pakai jalur ekspres dari Tuhan ya, Bunda itu dikirim buat slang. Harus Bunda lah yang ngerjain itu ya? Ya kalau nggak sih gue nggak yakin. Terus kenapa tau-tau main film? Jadi awalnya tuh gue punya satu grup, dan di dalam grup itu ada namanya Robby Ertanto. Robby Ertanto tuh sutradara. Gue tahu dia banyak, pada saat itu belum banyak, tapi film-filmnya dia tuh out of the box gitu. Sampai akhirnya dia mau bikin film Pikal, Exocet itu judulnya pada saat itu. Gue inget. Terus habis itu gue bilang, Robby, Rido aja main di situ, gue bilang gitu. Emang Mas Rido mau? Dia kemarin habis main sama Angga gitu. Cahaya dari Timur. Oh iya seru gitu. Udah lah, gue antar Rido buat
bantuin dia urus paperwork lah gitu. Terus pas lagi urus paperwork itu Robby bilang, Mbak, gue punya satu skrip buat lo nanti main ya. Gue yayain aja biar cepet beres lah ya gitu. Udah, ternyata di tengah jalan film itu nggak jadi karena si Jeffrey Nicole sama Robby pesantren. Udah, nggak jadi dong filmnya. Waktu gue nengokin mereka di Polda, Robby masih gini, Mbak, bener ya kalau misalnya gue keluar dari sini, lu main ya buat film gue ya. Iya, gitu, namanya orang kesusahan ya kayak gitu kan. Maksud gue kan, ya in a way kasusnya dia bukan koruptor dan itu ganja gitu kan ya. Jadi ya emang di negara kita kan itu hal yang dianggap nggak dilegalkan kan gitu. Dua-duanya sih anak-anak baik. Terus out of the blue, lagi pandemi tahun 2002, Robby nelpon gue, Mbak, masih ingat nggak bahwa ini janji gini-gini buat main buat filmku gitu. Oh iya, nah boleh nggak kalau misalnya Mbak main di film ini, judulnya ini, karakter Mbak itu begini, terus habis itu kalau mau Mbak Oni ke Semarang nanti ketemuan sama aku gitu. Oh sebelumnya anak gue gini, gue gini ke anak gue, anak gue nomor satu sebelum gue berangkat ke Semarang, abang, gue manggilnya abang, namanya Marco. Mama ditawarin main film nih sama Om Robby. Film apa mah? Film gitu loh. Terus mama jadi apa? Germo kapal. Germo itu apa? PIM. Oke, ambil aja gitu. Gitu. Jadi ya. Terus Rido kayak yang, lu yakin mau ke Semarang? Iya, ini kita mau ngobrolin sama Robby dulu. Oke, ya udah. Gue ke Semarang. Semarang gue pikir kita ngobrol. Landed gue Semarang. Terus gue tanya sama supirnya, kita kemana nih? Ke lokasi Mbak, gitu. Gue pikir ke lokasi itu ya udahlah kita masih ngobrolin mungkin filmnya dia yang lain gitu. Pas gue nyampe lokasi dikasih skrip, gue langsung di make up setengah jam lagi. Gue mau take, bangsat lu ini gue belum apa. Gue langsung aja. Terus habis itu ya udah terus tapi Robby menenangkan gue dengan bilang, Mbak, ini karakternya sesuai dengan interpretasi lu aja, seperti apa. Poin dialognya seperti ini, dan pas yang gue lihat yang main adalah Shenina off screen juga udah kayak anak gue sendiri, gitu loh. Terus ada Chico Kurniawan, ya he's so helpful gitu loh di tengah gitu, kayak ayo mama nih, ya kayak gitu-gitu. Kemudian mereka bercanda-bercandain gue gitu. Terus gue bilang ke Robby, Rob, kalau ini sampai jelek, lu pulangin gue dan lu rasa gue nggak bisa. Pulangin gue nggak apa-apa, no string attached, no hard feeling, kita akan tetap oke, gitu. Ya, ternyata selama syuting sampai bungkus aman, dan itu juga gue sempat dinominasikan jadi pemain breakthrough di Piala Maya, ya that's life. Gue juga habis itu datanglah tawaran-tawaran terus lain. terus ya sampai horor ya. Mostly. Gimana lo kalau misalnya ternyata ada 4 skrip masuk terus habis itu ternyata horor semua dan lu milih Cap Cip Cup juga horor. Jadi total ada berapa film sekarang? Gue kayaknya butuh waktu buat ini ya, kayak 9. Ya. Wow. Lumayan loh dalam waktu dari tahun 2022 kan, berarti sampai 2025. Iya. Ada 9 film. 9. Ya 9. Apa yang lo dapat dari main film itu? I rent somebody's life and I get paid. Well. Enak juga ya gitu. Gue pinjem nih. Man, everybody is an actor. Oh iya, dalam kehidupan nyata pun sih, betul. Iya, betul. You hide your feeling ketika lu ketemu orang, terus satu even though dia kayak gitu, tapi lu harus oke, bla bla bla. Semua orang aktor. Iya ya. Cuma bedanya, gitu. Yang itu dibayar. Iya. It's true. Menurut lo, apa sakit yang paling mendasar dari orang Indonesia?
selain merasa benar itu? Kita tuh yang running negara itu masih berpikir bahwa negara itu berkelamin dan kelaminnya itu laki-laki. Jadi cara menjalankan negara ini tuh masih sangat laki-laki. Itu satu, sampai dengan semua stakeholder ya, kayak semua yang bertanggung jawab di apapun di negara ini tuh masih berpikir seperti itu. Sampai ketika ada undang-undang yang bilang bahwa ibu rumah tangga itu lu nggak boleh protes gitu loh, dengan UU TNI apapun itu yang kayak gitu tuh buat gua kayak lu ngebirin kita gitu. Lu kebayang nggak bahwa nasib generasi itu kan perempuan, di tangan perempuan. Lu ngomongin apa? Masalah gizi, nilai, cara pikir, cara pandang, pendidikan. Kalau misalnya lu bilang ibu rumah tangga nggak punya hak, buat gue itu Gak masuk akal. otak lu tuh tidak, sama moral lu, kemanusiaan lu, itu less than zero. Buat gue sih itu nightmare buat gue. Dan itu sebetulnya kita harus melakukan sesuatu kan, berarti. Untuk sekarang ini, gue tidak punya akses untuk ngobrol dengan orang yang punya kebijakan itu ya. Jadi hal yang perlu diperlakukan ya perlawanan rakyat. Dan sebetulnya kan lo udah melakukannya dengan lo post. Iya. Ya kan? Iya, betul. Itu karena gini, paling tidak ada sejumlah follower lo yang lihat itu. Paling tidak. Iya. Tapi lu nyadar nggak bahwa sekarang ini mereka tuh udah antisipasi itu dengan kita dibikin miskin. PHK banyak, lapangan pekerjaan dikit, judol. Oh ya, itu gokil sih. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ini kan kemiskinan yang dibikin secara terstruktur, jadi perempuan juga nggak punya daya. Yang ngomong gini lu mungkin cuma 5-10% perempuan yang ya bisa dibilang kalau gue mau sombong kita beruntung dalam arti kita punya pemikiran yang masih waras. Gimana perempuan-perempuan lain itu yang masih punya pasangan atau masih tumbuh di keluarga yang sangat patriarki, dan mereka juga harus bertahan hidup dengan apapun yang dikasih sama pasangannya. Itu udah dihitung bahwa kita dibesarkan negara ini dengan cara seperti itu. Kita kan memang dididik secara sangat militan kan, Dalam hal apa? menjadi nomor 2, menjadi lo nurut sama sebenarnya bukan nomor 2 sih, konco winking kalau gue bilang. Di belakang ya. Udah parah gitu. Di belakang. Idealnya menurut Oni, idealnya Indonesia tuh harus kayak apa sih? Indonesia tuh kalau gue bilang sekarang ini lebih ke kayak negara itu cuman institusi. Negara itu nggak hadir buat rakyatnya, buat masyarakatnya gitu. Jadi kalau mau lu bilang negara apa gitu loh, Indonesia tuh harus seperti apa? Idealnya. Do your job, man. Semua harus punya peran gitu loh, dan lakukan peran lu sebaik-baiknya. Sebenarnya awal langkahnya sih itu aja gitu. Kalau misalnya gue bilang yang impian gue gemari Palo Jinawi gitu, ya itu do your job, perbaikin moral lu, that's it. Kita mulai dari situ aja, basicnya dulu. Karena pola pikirnya itu sekarang gini, ya balik lagi. Kalau you do your job, we all do our job, ya bukan nggak mungkin kita jadi negara yang benar gitu.
Thank you. Aku seneng nih. Perempuan punya peran penting di negara. Dari mulai di rumah, di sekitar, dan di institusi yang lebih besar bernama negara. Terima kasih sudah mengikuti kami. Sampai ketemu lagi di Ballet Talks berikutnya. Saya Chandra Widanarko dengan Sroja Hafiz. Bye-bye.